warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Dwi Zafira dari kelas 11 MIPA 7 nomor absen 6. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 1 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pokok-pokok pembahasannya: yang pertama, cara mengimani kitabullah; yang kedua, macam-macam kitab dan suhuf; yang ketiga, isi atau ajaran masing-masing kitab; yang keempat, dalil bahwa Al-Quran otentik sedangkan kitab-kitab yang lain sudah tidak otentik atau tidak asli. 5. Pentingnya beriman, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Pokok pembahasan yang pertama adalah cara mengimani kitabullah, yakni cara mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang pertama, meyakini jika kitab-kitab tersebut benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan dari para rasul. 2. Meyakini akan kebenaran isinya. 3. Mempercayai keberadaannya dan tidak mengikuti ajarannya. Selanjutnya, cara mengimani kitab suci Al-Quran. 1. Meyakini jika Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan dari Nabi Muhammad SAW. 2. Meyakini jika isi Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. 3. Mempelajari, memahami, dan mencoba menghayati isi dari kandungan Al-Quran. 4. Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pokok pembahasan yang kedua adalah macam-macam kitab dan suhuf. Kitab merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Yang pertama, Taurat; yang kedua, Zabur; yang ketiga, Injil; dan Al-Quran. Sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Berikut merupakan suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, diturunkan kepada Nabi Adam sebanyak 10 suhuf. 2. Diturunkan kepada Nabi Nuh sebanyak 60 suhuf. Namun ada pendapat lain yang menyatakan 50 suhuf. 3. Diturunkan kepada Nabi Idris sebanyak 30 suhuf. 4. Nabi Ibrahim sebanyak 30 suhuf dan Nabi Musa sebanyak 10 suhuf. Selanjutnya adalah persamaan maupun perbedaan kitab dan suhuf. Persamaan kitab dan suhuf. Yang pertama, kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Penerima kitab dan suhuf yaitu nabi dan rasul. Sedangkan perbedaan kitab dan suhuf: 1. Isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. 2. Kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan atau berupa lembaran-lembaran. Pokok pembahasan yang ketiga adalah isi atau ajaran masing-masing kitab, di mana kotak berwarna merah gambar kitab Taurat, kotak berwarna oranye gambar kitab Zabur, kotak berwarna hijau gambar kitab Injil, dan kotak berwarna kuning bergambar kitab Al-Quran. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku." Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 2. Taurat dalam bahasa Ibrani disebut Torah. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen yaitu Torah, Nibin, dan Ketubin. 3 komponen tersebut terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab. Orang Kristen menyebutnya Old Testament atau Perjanjian Lama. Taurat dalam Perjanjian Lama terdiri dari 5 kitab yang berasal dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu 1. Kitab Kejadian atau Genesis, 2. Kitab Keluaran atau Exodus, 3. Kitab Ingat atau Levitus, 4. Kitab Bilangan atau Numbers, 5. Kitab Ulangan atau Deuteronomi. Berikut isi kandungan kitab Taurat. 1. Ajaran tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat kebaikan, hukum-hukum syariat, kisah dan sejarah nabi terdahulu.
Selanjutnya, isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 Commandments atau 10 firman. Berikut isinya. 1. Kewajiban meyakini keesaan Allah. 2. Larangan menyembah berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah mensucikan hari Sabtu atau Sabat. 5. Menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan yang ke-10, larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua adalah Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur berisi 150 nyanyian dalam bahasa Kipti sesuai firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 163. Kitab Zabur berisi 5 jenis nyanyian, yakni nyanyian kebaikan untuk memuji Tuhan, nyanyian perseorangan sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, serta nyanyian untuk raja. Yang ketiga adalah Kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi, merupakan petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel dalam bahasa Suryani. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 27. Kitab Injil saat ini berbeda dengan Injil asli yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, karena ada sejumlah pengikut Nabi Isa alaihissalam yang memasukkan karangannya ke dalam kitab Injil. Injil-Injil tersebut diberi nama sesuai dengan nama pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, dan Injil Yohanes. Isi pokok kitab Injil. 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum pada kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir pada abad ke-7 Masehi. Al-Quran merupakan kitab terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Al-Quran juga merupakan pedoman dan petunjuk umat manusia. Untuk itu, kita wajib mengimani, percayai, dan mengamalkan isi Al-Quran. Isi pokok Al-Quran yang pertama yaitu akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah, baik ibadah mahdah maupun ghairul mahdah. 3. Akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. D. Muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. E. Kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang yang saleh, orang-orang yang ingkar. Dan yang terakhir, semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Pokok pembahasan yang keempat adalah dalil bahwa Al-Quran otentik. Terdapat 2 dalil Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaganya. Juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, dalam surat tersebut memberikan sebuah bukti dari Al-Quran bahwa Al-Quran akan memiliki sebuah keaslian yang akan terjaga hingga menuju hari kiamat. Sehingga dengan adanya Al-Quran akan menjadi berbeda dengan seluruh kitab yang lainnya. Dalam hal ini juga akan termasuk ke dalam kitab semawi lainnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil, yang dimana tidak akan menjamin keasliannya, karena sudah jelas dalam Quran Surat Al-Hijr tersebut Allah sendirilah yang berjanji untuk menjaga keaslian Al-Quran. Pokok pembahasan yang terakhir, yakni yang kelima, adalah pentingnya beriman, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-Quran juga sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Selain itu, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Umat Islam wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Apabila kita tidak mengimani dan mengamalkannya,
kita termasuk orang-orang yang ingkar atau kafir. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara belajar, membaca, atau mengaji, baik melalui Iqra, Qiraati, atau yang lainnya. Kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.